Shalom, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bacaan pada pagi hari ini tertulis dari kitab Yeremia pasal 2 ayat yang ke-19. Ayat 19 begini firman Tuhan dikatakan, "Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahatnya dan pedihnya. Engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku." Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya sampaikan mengenai kejahatan orang-orang yang keluar dari agamanya, alias murtad. Baik, di sini kita tahu bahwa surat Yeremia ini menegur kita sebagai umat manusia. Karena di zaman sekarang banyak sekali orang-orang Kristen yang keluar dari agamanya, beralasan, berlogika yang mereka katakan bahwa pendeta, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang itu menghakimi saya, menjelek-jelekkan saya, beralias mereka membohongi itu semua. Dan dengan alasan mereka adalah mereka menjadi sakit hati dengan seorang hamba Tuhan. Saya mau katakan, jika kalau kamu sakit hati dan dendam, jangan kamu buat alasan dengan kamu keluar dari agamamu. Saya, walaupun saya dihakimi, saya dijelekin, saya diludahi, saya tidak tetap keluar dari agama saya tetap bertahan, saya berdoa, saya mengasihi, mengampuni, dan mencari tahu kebenaran firman itu menjadi mendalam. Karena di dalam Yeremia pasal 2 ayat 19, di sini menjelaskan bahwa kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Bagi siapa yang keluar dari agamanya alias murtad, maka dari itu orang-orang itu menjadi kejahatan di dalam dirinya, dan kemurtadannya itu akan menyiksa orang-orang Kristen yang keluar agamanya. Tuhan tidak akan memberkati, Tuhan tidak menolong, Tuhan justru menyiksa orang-orang yang keluar dari agamanya. Orang-orang seperti itu yang tidak mengenal kasih Bapa adalah orang-orang penyembahan berhala. Orang-orang yang bangsa Yahudi yang tidak percaya satu dengan yang lain. Mereka adalah para ahli-ahli Taurat yang tidak percaya sama sekali dengan Tuhan. Dan mereka menjadi sakit hati terhadap orang-orang seperti itu. Tetapi ingat dan ketahuilah bahwa itu betapa jahatnya dan pedihnya kalau kamu merasakan jalan yang kamu pilih, yaitu murtad, pindah agama muslim. Itu menjadi sakitnya tidak karu-karuan. Seumur hidup kamu tidak akan bahagia. Seumur hidup kamu tidak menjadi kesenangan dalam Tuhan. Kamu tidak ada sukacita, tidak ada kemuliaan, tidak ada diberkati oleh Tuhan. Kamu tidak ada diberkati Yesus, tidak ada diperhatikan oleh orang-orang. Kamu justru akan dibenci semua orang. Kamu akan dibenci oleh Tuhanmu sendiri. Dan kematianmu juga akan disiksa oleh Tuhan Yesus di api jahanam, api neraka. Tidak ada yang di dalam agama yang mengatakan bahwa kamu akan dibangkitkan lagi, kamu akan diselamatkan lagi, kamu diangkat lagi, kamu dibawa ke surga. Banyak sekali video-video penyesat di Facebook itu mengatakan kamu sudah jatuh ke dalam neraka, lalu malaikat Gabriel itu mengajak kamu untuk naik lagi ke surga. Tidak ada ajaran seperti itu. Apalagi kamu keluar dari agama Kristen untuk mencari pasangan yang lebih, istilahnya poligami. Kamu justru mencari yang namanya bisa menikah 50 kali. Kamu beralasan, berlogika bahwa kamu masuk Islam, kamu mendapat hidayah, takiyah, mendapat berkat, kemurahan. Tidak sama sekali. Justru itu akan menyiksa batinmu, rohmu.
kamu beralasan, berlogika, berkata bahwa itu mendapat 77 bidadari, kamu itu akan ditipu oleh muslihat iblis. Intimidasi iblis itu datang daripada orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran firman Tuhan. Maka genaplah firman Tuhan di Roma pasal 1 ayat yang ke-18. Murka nyata dari Tuhan bagi orang-orang kelaliman, kenajisan, yang melakukan kejahatan. Murka Tuhan akan terjadi bagi setiap orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang murtad, orang-orang yang menghina, mengkafirkan orang. Itu akan menjadi kemurkaan batin dan jiwanya, dan tidak akan tenang untuk selama-lama dalam hidupnya. Percayalah bahwa tidak mustahil bagi Tuhan dalam hidup ini. Bagi kita sebagai umat manusia itu mustahil, tidak akan terjadi. Kalau Tuhan berkata, namamu disebut lalu kamu dibawa ke neraka, siap-siap kamu mendapatkan api kenajisan dari Tuhan, api tidak kehormatan dari Tuhan. Tuhan justru bekerja sama dengan iblis untuk menyiksa kamu, membunuh kamu, mengoyak-ngoyakkan kamu, ninjak kamu dalam hidup ini. Ingat, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sudah murtad, pindah agama sesuka hatimu. Dari lahir kamu adalah agama Kristen. Saya mantan Muslim. Saya tidak percaya adanya keselamatan di dalam dirinya. Tetapi itu beralasan logika. Saya ditipu, saya dibohongi. Ajaran mereka tidak ada ajaran yang sehat, ajaran yang poligami, ajaran yang diajarkan untuk membunuh. Katanya kalau orang yang membunuh halal darahnya untuk Muhammad. Itu tidak berlogika sama sekali dalam diri kita, dan menghancurkan perawan perempuan. Saya tidak berani untuk menghancurkan perawannya perempuan, karena nanti di surga itu nanti kita akan berpesta seks katanya. 72 bidadari, itu tidak ada. Ajaran-ajaran yang menyimpang itu adalah nabi palsu yang mengatakan, oh, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Tidak. Tetapi Yesus berkata, tidak ada di akhir zaman nabi-nabi selain aku, kata Tuhan di dalam firman Tuhannya. Tetapi Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang mengakui bahwa dirinya adalah utusan Allah, utusan Mesias. Sudah dikatakan, berhati-hati dan berwaspada, dan tutuplah telingamu. Jangan mau mendengar promosi-promosi, intimidasi dari seorang iblis yang mau berkorupsi di Indonesia ini. Percayalah bahwa itu akan sakit hatinya seumur hidup. Maka di dalam Yeremia pasal 2 ayat 19, engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Maksudnya adalah, kalau kamu keluar meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak akan gemetar lagi. Tuhan akan marah, Tuhan akan pukul kamu, Tuhan akan mengutuki kamu, Tuhan menghakimi kamu, Tuhan mengadili kamu, sehingga kamu merasa gemetar melihat Tuhan. Tuhan tidak gemetar melihat kamu, tapi kamu yang gemetar kepada Tuhan. Kamu akan takut kepada Tuhan pas penghakiman di akhir kamu meninggal itu. Percayalah, agama-agama yang di seberang agama saudara kita tidak mengajarkan kasih, mengajarkan membunuh, mengkafirkan orang lain, mengatakan menjelek-jelekkan agama kita. Jangan kita mau masuk ke dalam agamanya tersebut, saudara. Karena akan tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta. Itulah firman Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Kamu dari kecil kamu Kristen, tetapi kamu keluar ke agamamu mengatakan bahwa pendeta, gembala itu membohongi jemaat. Kalau memang itu tugas mereka membohongi jemaat, jangan kamu keluar agama.
Pertahankan agamamu, minta hikmat daripada Tuhan. Oh, saya dihakimi, saya diludahi, diejek sama orang-orang. Sudah banyak. Tapi apa? Aku tidak pindah agama kok. Aku tidak pindah ke agama Islam. Justru dulu yang SMP baru pindah agama Muslim. Karena apa? Beralasan logika. Di situ saya menghancurkan semua perawan ini, anak-anak perempuan, gadis-gadis di luar Batam ini, di kota Tanjung Pinang sana, di kota Tanjung Uban. Begitu ajaran yang mereka ajarkan dalam diri saya. Saya membunuh. Saya mengkafirkan orang-orang Kristen. Saya tidak setia, saya melawan Tuhan. Saya tidak pernah namanya rajin beribadah. Saya ludahi gereja itu. Itulah saya. Karena dulu saya pernah masuk Islam tahun 2017 di waktu SMP Katolik dulu. Saya bersumpah di hadapan Tuhan, saya pernah masuk Islam. Karena di situ saya merasa tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada penyayang. Yang ada Tuhan justru meninggalkan saya di dalam kehidupan saya. Jangan pakai logika, bro. Kalau kita mau mengenal Tuhan, pakailah hati dan iman kita. Karena iman yang mengajarkan, Roh Kudus yang mengajarkan, bukan logika kita untuk mengajarkan ini. Kita hanya berpikir, berakal budi yang sehat. Hati dan roh, jiwa kita, iman kita itu butuh kesehatan, kemakanan rohani yang baik dalam diri kita. Percayalah, orang-orang yang keluar murtad dan tidak percaya Tuhan, meninggalkan Tuhan, meninggalkan perintah, meninggalkan ibadah, meninggalkan gereja, itu akan menjadi orang-orang yang kebodohan seumur hidup. Tuhan akan membalas, menghakimi, mengadili kamu di waktu akhir zaman ini. Oke, demikianlah firman Tuhan.